Semeton. Hari ini gue sama satu tokoh dari Kesimanggung Nick ya. Dan pekerjaan beliau ini gila selingkuh. Dia melakukan apa saja beliau ini demi selingkuhannya bersih. Dan pekerjaan ini tidak bisa sembarang orang. Kenapa? Karena butuh panggilan jiwa. Yang salah satu erat kaitannya dengan Trihite Karana. Ya, hubungan dengan alam. Kalau udah seneng sama alam, sayang, pasti Tuhan tersenyum. Nah, sekarang Jung cerita nih Jung. Iya. Kenapa sih? Apa sih gila selingkuh itu? Terus gimana memulainya? Terus apa udah didapat apa dan sebagainya? Cerita deh. Ya siap. Om saya setuju semua nih, terutama senior yang nih, Pak Putu yang luar biasa. Maksudnya adalah pengamat beliau ya. Pengamat beliau dalam artian Nabi Idris adalah pengamat yang luar biasa tentang kehidupan Bali. Yang dimaksud kehidupan yang nyata, yang apa adanya, bukan apa katanya. Ini yang sangat terinspirasi daripada beliau ya. Dan kebetulan ini bukan pekerjaan, mereka adalah panggilan hati ya. Gila selingkuh ini adalah giat lestarikan alam, selamatkan lingkungan hidup lepas itu. Oh, gila selingkuh giat lestarikan alam, selamatkan lingkungan hidup. Selamatkan, wah, masya Allah. Kita membuat satu hal yang dianggap mungkin ya sensitif atau negatif ya, tapi dibalik sesuatu yang sensitif negatif ini mampu melakukan perubahan positif karena kita bermain di alam ya. Karena selama ini mereka paham tentang kengken carane ngailung kengken itu secara bahasa kata kami adalah sesuatu hal yang menarik yang dianggap tidak bagus menjadi bagus, itu yang super biasa banget. Makanya kami membuat gila selingkuh giat lestarikan alam selamat itu adalah merupakan satu pemulihan terhadap yang betara kami dan mata kita percaya dengan unsur air dan angin ya, yang melaga angin dan air. Kalau ini tidak diselamatkan, kenapa yang Bali habis ya. Jangan ada berbicara yang lain-lain dulu. Yang bilang tadi sudah ada penyelamatan air dan udara ini. Makanya yang bergiat Panten Islam agama boyo. Selamatkan alam, yang diselamatkan apa? Ini mindsetnya masyarakat. Karena dia bermain di restorasi mindset masyarakat. Sebenarnya alam ini tidak perlu diselamatkan, melainkan mindset masyarakatnya harus diselamatkan. Yang merusak alam. Merusak alam ini. Karena alam sudah mempunyai kekuatan. Apalagi orang banyak membicarakan masalah krisis air. Air tidak akan pernah krisis. Yang krisis adalah pengelolaan atas air itu sendiri. Pat punya danau. Belum gunung yang luar biasa nih. Cuman yang terakhir nih yang mungkin dianggap viral ya. Adanya pohon langka, sebenarnya pohon tidak pernah langka. Yang langka itu yang mau melestarikan. Nah, ini dipahami. Makanya ini gua demen nih. yang langka itu yang mau mengelolanya. Maksud zaman sekarang masalah sampah. Sampah yang buat siapa? Kan kita. Terus kok kita yang malah ribut-ribut? Sama hal meributkan kita. Kan lagi. Bukan mau pale. Kamu tabur, kamu tuai. Kamu kotor, kamu dapat kotor. Makanya biarkan kami bodoh, asal bodohnya kami anggon pas pantas pantes. Jadi pelawak cocok. Ya, daripada sadar tapi menyakiti, rusak. Betul. Makanya Wenda istilah sadar bijak, loyal bijak, dan tanggung jawab bijak. Makanya sadar bijak itu kita harus mampu ya menyelesaikan menjadi sebuah tanggung jawab tuh. Terus bagaimana penyikapan yang serius dan pelaksanaan sungguh. Kan ini yang diharapkan oleh program-program pemerintah. Kami tidak menyalahkan satu hal pro dan kontra, malah kami suka dengan pro kontra karena dalam pro kontra ada penjelasan yang nantinya muncul. Cuman yang pro kontra jangan pakai polemik atas kepentingan politik ya atau kepentingan yang lain. Dan tidak senggol-senggol yang lain. Nah, bersaing boleh tapi jangan persaingan. Ilmu batu ini ilmu suhu saja. Ilmu demokrasi yang sehat. Pokoknya kami dari tim Gila Selingkuh tetap mohon dukungan masyarakat semua. Kapan kita lagi berbakti pada alam, yang jelas alam ini akan memberikan suatu berkah yang luar biasa kepada orang yang benar-benar bakti eling kepada alam sendiri. Ajaran kamu Bali gitu lah persis. Benar. Kalau itu diterapkan ajaran kita yang luar biasa itu damai. Jangan dirubah-rubah. Punya ilmu lain-lain terus rubah. Sok pinter ya. Sok munyain alam ya susah ya. Sok mengatur alam bukan menyanyi, mengatur lagi. Dia. Karena alam tidak perlu diatur, lagi kita yang mengatur dirian. Kenapa ini? Kenapa kok terpanggil, gimana ceritanya? Kita terpanggil ya, karena mungkin ya yang seperti dengan Patu, karena Patu bukan sekedar berbicara tentang Bali, bagaimana menyikap Bali ke depan ini. Karena kita hidup dalam keseimbangan. Nah, Bali kan biasa nih Kang caru, keseimbangan. Ini kan tidak cukup sampai di sana Patu. Minimal apa menjadi yang disampaikan Patu tadi dari konsep Trihite yang sudah terciptakan itu harus dipanjangkan dengan Trikaya Padi sudah. Saya dari bersatuan kan. Kalau berbicara masalah
berpikir positif sih nggak sulit, tapi positif yang harus sportif. Yang menjadi pemikiran, dan harus berkomunikasi, yang pelaksana ini yang jarang ada. Ampunang sayang kini sekali. Sekarang sih. Saru kuning mengharmoniskan alam, tapi lagi tetap naik kotor kan lucu dikit. Ini kan bagian dari yang Patu sampaikan kemarin yang lihat di podcast Patu adalah humanis, hubungan manusia dengan Niskaler. Ini nggak bisa terpisahkan. Ya, nah, ini ada keseimbangan nih. Kita hidup dalam keseimbangan alam, kita harus mampu bekerjasama dengan kekuatan alam. Nah, kan kita luar biasa. Resep Patu nih kita. Kayak tadi merunduk terus. Ayam betutu gue dateng. Lanjut aja Jung. Terus ini lagi pertanyaannya apa namanya itu? Apa yang Jung udah lakuin selama berapa tahun ini? Udah gila selingkuh. Yang jelas kita melakukan sesuatu hal ketertarikan. Karena bergiat tanpa ada ketertarikan tidak mampu diikuti oleh yang lain. Yang terakhir maksud adalah gimana merubah mindset ya. Ini semakin semangat kayak ini, semakin bertetangga nih berbicara ngoceh nih. Betutu goreng. MBG. Mana makanan betutu goreng, bukan makanan bergizi gratis. Giatnya selama ini yang jelas Patu ya merubah mindset masyarakat yang selama ini kan ya notabene ya di kota besar banyak pencemaran dan sebagainya, apalagi sekarang ada viral-viralnya masalah sampah gitu. Karena sampah itu nggak mesti terlalu banyak dibicarakan, dibuat panggung lagi. Maksudnya yang dibuat panggung adalah perilaku kita. Ada penyadaran yang sudah kita giatkan. Terus selama ini kita yang bergiat fokus di air ya, di sumber air, karena itu bagian penyelamatan kehidupan, termasuk dari konservasinya. Kita bermain di hulu, hilir dan muara. Nah, ini selama ini kita bergiat dari 2010 Patu. Ya bersyukur cukup lama ya, 25 tahun ya. Sudah saya lihat Jung nyempung sungai kayak siapa? Dedi Mulyadi. Woi, duluan Jung nyempung sama Kang Dedi. Kita tidak perlu viral, tapi kita perlu mengingatkan bahwa mampu diikut apa menjadi jejak kita. Untuk apa viral? Tapi sebagai penyimak dan penonton tidak mau bersikap kan juga dugi Patu. Ada juga yang pencitraan loh. Ya, itu sah aja. Coba tidak menyelesaikan. Kita bukan pencitraan, dan kita membuat suatu fakam ya buat orang ketertarikan. Kenapa ada orang masih gila kayak begini? Nah, ini panggilan hati. Kayaknya ada apresiasi dari apa namanya itu dari luar negeri. Banyak luar negeri, ada IRM ada, dari PBB ada. Ya bersyukur kita bukan bangga dengan hal gitu Patu, makanya kita harus lebih bertanggung jawab apa menjadi suatu perhatian dari dunia. Karena itu bukan suatu hal kebanggaan, penghargaan ke bagi tiang. Iya, tapi paling bagi tiang ya, pampang itu di luar negeri yang kredibel gitu. Asalnya asal tulis siang gitu baik. Ini bagian dari ketertarikan untuk mengajak yang lain. Kita dapat skala penempatan posisi lah. Oh, ini baru orang dipercaya. Karena kalau tanpa orang dipercaya dan diyakini, kewah Patu. Apalagi orang sedang omong-omong kan kewah. Ini salah satu contoh. Oleh ujungnya nih. Tumbler. Jadi budayakan tumbler ya. Buang-buang yang namanya plastik dari Global Platform for Disaster Risk Reduction Indonesia Mei 2022 ini ya. Gue dikasih nih. Buku juga nih. Ya, panduan macam-macam. Kemudian tas, pulpen, ada lagi nih apa ini? Ininya tumbler ya. Oh. Ini kayak endek ya. Bali ini punya. Pak Koster ini yang mengangkat derajat endek ya, sama Ibu Putri itu. Jadi banyak dia sudah melakukan sesuatu untuk Bali gitu ya. Oke, Jung. Nanti biar enggak dingin kata-kata terakhir dong buat mindset anak Bali ke berubah. Silakan. Kuncinya jangan takut diremehkan. Yang penting mampu berbuat untuk lebih baik daripada yang diremehkan. Terus yang kedua, ampun jejah buduh. Yang penting buduh angon pas nih pantas nih panges. Jadi sebenarnya tujuan hidup kalau kita menurut Gamo Bali itu ya bermanfaat jadi orang. Karena setiap orang punya guna masing-masing ya. Tidak hanya ritual aja ya. Sekali ini sekali. Oke, selamat tahun Bali. Semoga acara ini makan siang gue sama Jung nih tokoh yang luar biasa, gila selingkuh, bermanfaat bagi semua tahun di Bali. Oke, jangan dumun. Ciao.